Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang mendengarkan. Di sini kami kembali memberikan konten Palakes ya atau Palaka Podcast. Nah, kali ini bersama hostnya dengan saya yaitu Mahesa. Saya di sini akan berbincang-bincang dalam rangka ya karena sekarang sudah bulan Agustus, sudah masuk bulan Agustus dan pada tanggal 14 nanti Indonesia kita akan merayakan yang namanya Hari Pramuka Nasional ya akan di kita rayakan pada tanggal 14 Agustus 2021. Nah, karena Hari Pramuka ini akan segera kita rayakan lah. Nah, makanya kita menghadirkan di sini narasumber yang menurut saya pribadi ini adalah narasumber yang memang ahli di bidangnya ya, berkaitan dengan pramuka juga, yaitu ada Kak Fajar. Iya. Selamat datang Kak Fajar di Palakes. Ya, alhamdulillah terima kasih sudah diundang di Palakes. Mudah-mudahan bisa memberi Kita sudah vaksin 2 kali guys, jadi insya Allah aman. Ya, jadi gini Kak Fajar, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin bahas-bahas ya, karena Iya. Kak Fajar juga di sini yang saya tahu adalah seorang Purna ya Kak Fajar Iya, ya? Purna Purna Bakti dari Lamaca ya. Iya, Lamaca ini teman-teman adalah ekskul pramuka milik SMK SMT Makassar. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol apa itu mengenai Lamaca, mungkin pengalaman-pengalaman Kak Fajar selama aktif di Lamaca hingga sekarang menjadi Purna gitu kan. Kemudian nanti bisa memberikan pengetahuan juga buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru masuk di SMK SMT Makassar, penasaran ekskul pramuka itu seperti apa sih, kegiatannya seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa Iya, beritahukan juga sama Kak Fajar gitu. Oke. boleh. Kak Fajar, pertama-tama nih yang mau saya tanyakan, ini kita lihat Hari Pramuka ini kan tanggal 14 Agustus ya Iya, Kak Fajar ya. betul. Hari Pramuka ini tanggal 14 Agustus itu dirayakannya, berarti sekarang sudah yang keberapa nih Kak Fajar ya? Sekarang untuk Hari Pramuka itu dia kan mengikuti yang apa? Hari Kemerdekaan. Oh ya Iya. gitu ya. Jadi Jadi kurang lebih sekitar 76 ya. iya yang ke-76. Nah, kemudian kalau misalnya pramuka ini yang saya tahu ya kan, karena kita semua tahu pramuka itu kan ekskul yang wajib ya di sekolah ya. Iya, betul. Saat saya bersekolah pun dulu SMA, saya juga wajib ikut pramuka juga saat itu. Tapi yang saya tahu pramuka itu hanya ya apa ya? Identik dengan kemah Iya, atau dengan organisasi dengan api unggun, cuma Iya. hanya seperti itu aja gitu. Tapi ada gak sih arti-arti pramuka yang lain menurut Kak Fajar gitu yang memang sebenarnya pramuka tuh nggak cuma sesempit itu gitu loh. Iya, jadi memang kalau ada peribahasa yang bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Betul, Ya. betul. Jadi kalau kita hanya memandang pramuka dari kulitnya saja dari luar, itu memang yang terpersit ya itu berkemah, berapi unggun, Iya betul betul. begini dan sebagainya. Tapi ternyata saya pun sendiri dulu berpikiran seperti itu, Mas. Tapi ketika saya mulai bergabung di tahun 2004, kalau untuk masuk beraktif sendiri pramuka sih sudah dari SD. Dari saya sudah Iya, aktif. tahun 90-an. Oh. Tapi betul-betul aktif di dunia pramuka itu nanti setelah masuk ke SMK SMT Makassar tahun 2004. Dan ternyata banyak pembelajaran yang saya dapatkan di pramuka itu sendiri, bukan hanya sekedar yang seperti tadi dikatakan beberapa orang. berkemah aja gitu ya. Bukan cuma sekedar berkemah, api unggun dan menyanyi-menyanyi, bukan hanya sekedar itu, tapi ya lebih daripada itu. Dulu saya orangnya susah untuk berbicara di depan umum, takut, nervous dan sebagainya. Tapi ketika di dunia pramuka kita diajarkan itu, dan itu tidak didapatkan di pendidikan formal. Ya. Iya, ada memang hal-hal yang bersifat seperti pembentukan karakter. Itu tidak diajarkan di dunia pendidikan secara formal, tapi didapatkannya di organisasi. Kalau saya itu melalui ekskul pramuka. Itu akhirnya mampu berbicara di depan forum, dan itu ternyata terpakai juga di dunia kerja. Terpakai di dunia kerja karena kita harus berinteraksi dengan teman kerja dan sebagainya. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin di suatu perusahaan kan, minimal manajer untuk membawai semua, mengarahkan anggota kan harus bisa berbicara Ya, begitu. betul betul. Jadi pramuka ini kalau misalnya tadi kata orang hanya berkemah gitu, sebenarnya salah ya Kak Fajar ya. Iya, betul. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pramuka tersendiri Betul. gitu. Nah, Kak Fajar sendiri kan tadi mengatakan dengan mengikuti pramuka aktif berarti pas di SMTI ya Di Kak Fajar SMTI, ya. iya, betul. Mungkin kalau misalnya siswa-siswa SMTI terutama yang
kita kan belajar, Kak Fajar sendiri tahu ya, di SMT itu jadwalnya kan belajar dari pagi sampai sore gitu kan, pelajarannya juga mengenai kimia, mengenai ya di laboratorium gitu kan, kayaknya nggak ada kesempatan untuk mengembangkan diri gitu, apalagi untuk mengasah apa ya, mungkin percaya diri, bagaimana cara berbicara di depan umum atau mentalnya gitu, mungkin nggak ada kesempatan itu, akhirnya kesempatan itu bisa kita dapatkan di ekskul terutama pramuka gitu ya Kak Fajar ya. Oh gitu, berarti ada juga manfaatnya tuh ya. Iya, kalau saya di SMTI kalau ya memang sih jadwalnya lumayan padat. Ya, betul. Dari pagi kan sampai sore. Ya, betul. Tapi kita kembali lagi kepada prinsip bahwa intan itu tidak terbentuk dengan mudah. Intan itu dia ditempa, dia dipanasi dengan ribuan derajat untuk bisa menjadi intan. Betul. Ya, sama dong kalau misalnya kayak kita. Kalau kita hanya berpikiran bahwa saya kalau pulang sekolah capek mau pulang. Nggak usah ikut ekskul. Ya nanti kan kelihatan yang ketika misalnya sudah selesai pendidikannya di SMTI akan kelihatan itu, maksudnya ini yang aktif di pramuka ini tidak, ya kembali lagi itu. Maka ya bagaimana kita mengatur waktu untuk tetap ikut berorganisasi. Nah itu nih terkait mengatur waktu juga nih teman-teman ya, mungkin ada banyak sekali yang berpikir bahwa dengan kita mengikuti ekskul itu waktu jadi tersita. Kita tahu sendiri sekolah di SMT itu dari pagi sampai sore gitu kan, terus habis itu ditambah dengan ekskul lagi gitu. Maksudnya kita tidak mungkin membiarkan itu terjadi gitu jika tidak ada manfaatnya untuk kita ya kan ya. Maksudnya untuk apa kita bikin acara lagi capek-capek gitu di sore-sore atau malam-malam, bahkan sampai menginap di sekolah, menginap di acara kemah gitu mungkin, kalau memang tidak ada manfaatnya kan seperti itu. Dan itu bentuk investasi bagi saya, Mas. Betul, investasi waktu ya. Investasi waktu. Betul. Dan itu ternyata ya saya alami sekarang terpakai di dunia kerja. Saya bisa membayangkan kalau saya dulu tidak masuk pramuka. Pertama itu juga datangnya pekerjaan juga ternyata dari teman-teman pramuka. Oh gitu ya? Iya betul. Wih. Jadi kita itu di pramuka bukan lagi sebatas sekedar junior senior, tidak, tapi betul-betul adik sama kakak. Jadi ketika ada pekerjaan ada lowongan nih, jadi saling bantu juga. Kalau ada informasi pasti akan kita share juga gitu ya. Apalagi di Lamaca ini di SMTI, wah luar biasa. Saya bergabung, ya alhamdulillah saya bisa bersyukur lah saya bergabung di pramukanya dulu SMTI. Nah iya tuh, berarti memang dengan mengikuti Lamaca ini manfaatnya nggak main-main ya, maksudnya bukan hanya dengan pengembangan diri atau cara berbicara, tapi bahkan hingga berkarir pun. Betul. Itu bisa didapatkan juga ya dengan kita ikut organisasi seperti itu ya. Mungkin bisa membantu gitu setidaknya. Dan SMTI Makassar ini kan kita tujuannya untuk mencetak ya tenaga kerja di industri, kan seperti itu ya. Kalau misalnya tujuannya bisa tercapai dengan cara mengikuti ekskul, ya kenapa enggak? Kan seperti itu ya, bagus bisa tercapai gitu, terlaksana bahwa kita ingin mencetak tenaga kerja industri. Berarti sangat bagus tuh kalau bisa seperti itu ya Kak Fajar ya. Betul sekali. Dari Lamaca itu. Kemudian ini Kak Fajar, kalau misalnya menurut Kak Fajar nih, jadi aktif pramuka saat SD ya? Iya. SD. Saat dari SD sudah mulai ikut pramuka hingga aktifnya di SMT di Lamaca ini. Tahun berapa Kak Fajar? Saya mulai 2004. 2004 di Lamaca tuh ya, berarti sampai 2007. Kemudian 2007 ya betul 2007. Ya. Kemudian hingga sekarang bisa menjadi purna ya, sampai berarti sudah belasan tahun. Berarti nggak main-main ini narasumber ini, memang kalau bisa dikatakan sesepuhnya Lamaca mungkin bisa nih dikatakan seperti masih itu. Banyak senior-senior saya. Masih banyak lagi tuh di atas lagi ya. Ada yang alumni 89 masih aktif sampai sekarang, Kak Ahmad Asmin. Berarti memang apa ya? Maksudnya regenerasinya pun ada terus, kemudian ikatannya juga memang sekuat itu gitu lah Kak Fajar. Betul. Maksudnya pasti ada alasannya dong. Alumni tadi yang angkatan 89 itu masih bisa berkomunikasi sampai sekarang aktif, ya berarti kan sekuat itu gitu loh, sekental itu ikatannya dengan Lamaca. Karena kenapa saya bersyukur bisa aktif di sini. Saya tidak bisa membayangkan Mas, kalau di tahun 2004 itu saya bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip artinya punya kebiasaan yang buruk. Itu saya bisa saja ke sana, tergiring ke sana. Karena adanya pramuka SMK SMT ini, saya aktif di situ. Akhirnya kan kita semua baku bawa, saling sama-sama. Akhirnya saya tidak masuk ke dalam lingkungan yang negatif. Gitu. Ya sampai sekarang kalau mau dibilang kenapa masih terjebak di zona itu, artinya masih di pramuka, ya saya merasa bersyukur dong. Artinya saya dulu seandainya saya tidak berpramuka, saya mungkin bisa rusak di luar. Jadi mungkin sebagai bentuk terima kasihnya Kak Fajar juga ya. Saya terima kasih banyak sekali kepada pramuka SMK SMT Makassar, karena
dulu memang pada saat itu saya masih di antara dua lingkungan, berpramuka sama lingkungan itu layan. Yang negatif. Ya betul. Seandainya saya meninggalkan pramuka, saya mungkin di situ dan saya tidak tahu sekarang jadi apa, gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya saya bergabung di SMK SMT Makassar pramukanya, bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang sepemikiran yang punya proyeksi ke depan baik. Ya alhamdulillah saya lanjut untuk terus. Makanya saya juga apa yang saya dapatkan, saya sebagai beban moral saya itu kewajiban saya ya memberikan lagi ke generasi-generasi lagi betul gitu. Sekali. Berarti regenerasi ilmunya pun itu juga jalan terus. Iya, begitu. Berarti manfaatnya luar biasa nih dengan mengikuti organisasi gitu di sekolah gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Fajar sendiri nih, menurut Kak Fajar apa sih yang yang hanya ada di pramuka tapi tidak dapat ditemukan di tempat lain? Maksudnya apa yang ada di dalam pramuka yang Kak Fajar temukan selama aktif di pramuka dan tidak ada di tempat lain itu apa kira-kira? Solidaritasnya yang paling yang paling betul-betul saya rasakan di pramuka itu. Ketika misalnya ada suatu teman yang bermasalah, ternyata teman-teman ini semua tidak tinggal diam. Mereka ikut membantu gitu. Bahkan beberapa kejadian bencana alam pun kita turut andil bergabung untuk itu. Kayak kemarin di Mamuju. Mamuju ya kemarin. Di Palu. Iya, kami turun semua ke jalan untuk mencari sumbangan dan itu melalui pramuka SMK SMT Makassar. Jadi donasi itu disampaikan dan itu yang saya pikirkan bahwa organisasi ini bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul apa segala macam, tapi ada bentuk sosialnya juga. Dan semua teman-teman juga tergerak hatinya untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti solidaritasnya ini tadi saya kira solidaritas itu berarti ya antar anggota saja, ternyata enggak Tidak, juga ya, sesama manusia gitu. Betul, sesama manusia. Jika ada sesama manusia yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, itu bahkan Lamaca juga ikut turun ke jalan juga memberikan sumbangan seperti itu. Betul, ya Kak Fajar ya. Iya. Jadi solidaritas sangat kuat gitu solidaritasnya di situ ya. Kami waktu Palu itu sempat terkumpul sekitar 12 juta. Selama 1 minggu kami turun. 1 minggu? Iya, 12 juta. Kumpul 12 juta dan itu disalurkan melalui SMK SMT Makassar. Keren banget berarti keren banget memang kalau kita berbicara solidaritas itu nggak cuma sesama anggota. Iya, betul. Tapi juga nggak cuma anggota dan purna juga, tapi bahkan sampai yang bukan anggota pun ya seperti masyarakat yang membutuhkan itu juga bisa ikut mendapatkan manfaatnya gitu dari Lamaca. Wah, keren banget berarti solidaritasnya itu tadi ya. Yang tidak ditemukan di tempat lain. Keren. Nah sekarang nih kalau Kak Fajar saat aktif di pramuka nih atau sekarang saat purna gitu, apa sih ada cerita-cerita yang seru gak sih yang bisa diceritakan mungkin ke teman-teman pendengar juga saat aktif pramuka? Mungkin ada kegiatan yang seru mungkin tidak bisa dilupakan atau yang paling berkesan gitu, mungkin ada gak sih? Oh iya. Saya pernah waktu kalau di pramuka itu kan ada tingkatan pengujian bantara. Bantara untuk ambil penegak bantaranya. Jadi harus dilakukan pengujian SKU dulu, syarat kecakapan umumnya. Jadi waktu itu ada senior namanya Kak Sri itu hari 2000 alumni 2006. Kak Sri alumni 2006. Iya, Kak Sri. Mungkin lagi mendengarkan juga nih nanti nih saat tayang ini ya. Mungkin mendengarkan juga. Mudah-mudahan mendengarkan lah ya. Kisah klasik saya sama beliau. Oke. Jadi waktu itu mungkin karena saya juga kan pernah dari satu sekolah di SMP dulu gitu. Begitu masuk ke SMTI, saya merasa saya dekat sama Kak Sri, artinya akrab. Pada saat itu saya dilakukan pengujian, disuruh menyanyi Indonesia Raya kalau tidak salah itu hari. Jadi saya bilang, kenapa Mika Sri ya? Masa mau kita suruh menyanyi? Malu-malu kasih menyanyi. Tapi kan ini dalam konteks kami saya diuji. Beliau senior dan saya junior. Walaupun sesama teman gitu ya. Iya, walaupun saya agak dekat. Tidak, kamu ini saya suruh untuk menyanyi. Pokoknya harus menyanyi karena pengujian SKU-nya di sini harus menyanyi. Kasih malu-malu kalau lagi temanku di sini. Jadi gitu. Kurang ajar ini kasih bilang, kurang ajar ini. Langsung datang ada namanya Kak Pance. Kak Pance ini, Kak Basir Pance ini termasuk salah satu senior dan beliau yang menamakan Lamaca di SMK SMT. Iya, tadi belum kita tanya ini sejarahnya Lamaca itu kenapa Lamaca. Mungkin nanti akan kita bahas lah ya Lamaca itu apa. Jadi saya lanjut lagi. Begitu Kak Basir Pance masuk ini, Kak Sri mengadu. Kak, masa ini Fajar tidak mau menyanyi Pancasila baru saya suruh?
Jadi Kak Panji ini karena dia kan, saya kan masih junior, masih ini, baru dia kan termasuk senior yang sudah lama. Dia datang ke saya dan saya disuruh sikap sempurna, siap. Tiba-tiba dari belakang saya langsung ditendang. Pang. Wah, sampai di situ Bang saya bilang, saya mau berhenti dari pramuka. Saya tidak mau berpramuka. Ini organisasi apa ini? Saya ditendang gitu. Iya, saya ditendang. Jadi pada saat saya keluar, ada salah satu senior, Kak Mardi namanya, beliau menyampaikan, kenapa? Memang begini semangatnya. Tapi karena mungkin jiwa saya pada saat itu juga masih labil, belum ini, akhirnya saya lepas semua lambang-lambang apa segala macam. Pas sampai rumah saya berpikir, ada penyesalan dalam diri, kenapa saya harus seperti itu. Iya, padahal saya kan sudah melewati tahap anggota baru kemarin, penerimaan tamu ambalan. Wah, rugi kalau saya ini. Jadi saya datang kembali, minta maaf, dan tapi waktu itu saya memang menangis di Berarti pas pergi itu sudah marah-marah, kita tinggal gitu, pas balik lagi ke sini sudah menangis lagi tuh. Iya, sudah menangis. Jadi mungkin ya dari situ saya berpikir, wah, kalau saya tinggalkan ini kan rugi. Harusnya saya sudah mencapai Bantara, tapi dengan itu saya datang, minta maaf, selesaikan baik-baik sama Kasri sama Kak Basir Wance. Akhirnya diterima kembali dan ikut diuji ulang, dan saya melalui semua itu ujian dengan berhasil dan sampai dilantik. Jadi pada saat itu seandainya saya tinggalkan itu, maka saya mungkin tidak ada di sini hari ini buat berbicara gitu, buat menceritakan itu ya mungkin pulang ke rumah ya udah selesai di situ ceritanya. Tapi mungkin karena kalau lagi kan di situ mungkin cuma itu tadi yang saya selamain. Selebihnya sih paling kegiatan-kegiatan kalau ada lomba kita. Oh iya, lomba juga ya nanti mungkin bisa diceritakan lagi tuh nanti mengenai lomba-lomba prestasinya Lamaca gitu kan, apa aja gitu ya. Oke, Kak Fajar. Nah sekarang nih saya mau tanya nih, yang Kak Fajar dapatkan saat bergabung dengan Pramuka sampai sekarang itu masih terpakai. Tadi kan kalau misalnya kita sudah singgung sedikit mengenai bagaimana cara kita berbicara gitu, tapi mungkin selain itu apa ya manfaat Pramuka yang Kak Fajar rasakan sampai detik ini, Kak Fajar sudah hidup, itu apa manfaatnya gitu yang Kak Fajar rasakan betul sampai sekarang? Di kehidupan saya, kalau kehidupan saya pribadi banyak banyak sekali malah. Karena kan saya juga hobi saya mendaki gunung. Oh ya. Dan itu betul-betul bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia kerja pun ternyata ya terpakai. Karena di salah satu di pengujian di SMK Pramuka SMK sebelum dia menjabat sebagai pengurus dewan, itu mereka diuji ada psikotesnya. Oh, ada psikotesnya juga tuh. Dan psikotes itu ternyata dipakai di dunia kerja. Iya, betul. Maksudnya kalau misalnya kita melamar pekerjaan sekarang kan pasti ada wawancara psikotes gitu kan ya. Yang mana psikotes itu karena sudah pernah dilakukan ya, jadi kita bisa terbiasa ya gitu ya. Jadi kita familiar. Oh, ini kayaknya waktu saya masih sekolah di Pramuka pernah dapat. Iya, berarti ini juga ya maksudnya manfaat kayak gitunya ya. Iya, jadi di situ. Tapi kalau di keseharian sih yang itu saya merasa sampai sekarang yang paling bermanfaat memang bahwa kehidupan saya tidak aneh-aneh, Mas. Artinya saya tidak di luar jalur lah. Gitu. Kalau saya tidak bisa bayangkan waktu itu kalau misalnya tetap di pergaulan itu, wah, saya tidak tahu mau jadi apa sekarang. Berarti benar-benar mungkin salah satu poin penting yang kenapa Kak Fajar bisa ada di sini hari ini, bisa ada di posisi seperti ini ya karena Pramuka juga ya. Itu ada manfaatnya juga berarti. Iya. Makanya susah untuk dilupakan. Iya benar. Maksudnya kita jadi berterima kasih terus gitu sama Pramuka. Gimana caranya yang bisa kita kasih ya kita kasih kan, seperti itu pengennya kan. Keren sih berarti itu. Nah, buat teman-teman tuh berarti harus diingat ya, manfaatnya banyak sekali nih ikut organisasi di sekolah gitu ya, khususnya di Lamaca seperti itu. Nah sekarang nih Kak Fajar, kita mungkin akan bahas ya mengenai Lamaca itu sendiri. Dari tadi kita sudah sebut ya Lamaca. Mungkin teman-teman atau penonton di sini ada yang nggak tahu Lamaca itu apa sih sebetulnya gitu, dan mungkin sejarahnya singkat seperti apa, atau mungkin kan ada, setahu saya ada yang adventure-nya kalau nggak salah ya, sama ada apanya, mungkin bisa dijelaskan lah gitu, mungkin Lamaca itu seperti apa sih kepada penonton seperti itu Kak Fajar. Mungkin ini saya menjelaskan yang karena takutnya nanti salah, ini kan nanti banyak senior yang takutnya dimarahin nanti ya. Jadi cuma yang saya tahu saja yang saya sampaikan. Jadi dulu itu waktu saya masuk namanya belum Lamaca Scout, masih namanya dulu Sementin Scout ya. Sekolah Menengah Teknologi Industri Scout gitu. Jadi masih itu. Nah di musyawarah ambalan tahun 2012 itu baru kemudian dia berubah menjadi Lamaca Scout.
di situ di musyawarah ambalan periode 2012 baru dia berubah menjadi Lamaca Sekutu. Nah di tahun berapa itu dia berubah lagi, ada namanya, jadi karena ambalannya harus terpisah, jadi yang putra itu Taurungkana Lamaca, Taurungkana ya. iya Taurungkana Lamaca, yang putri itu Taulolona Lamaca itu. Nah kalau untuk Lamaca Adventure Team sendiri itu sebenarnya sebagai wadah. Ketika misalnya selesai dia di sini di SMK SMT Makassar, selesai habis masa periode kepengurusannya, daripada mereka keluyuran tidak jelas, maka dibuatkanlah Lamaca Adventure Team ini sebagai organisasi ke pecinta halaman juga. Tapi mereka implementasinya adalah tetap berfokus kepada adik-adik yang di dalam ini di SMT ini. Itu artinya mereka punya tugas bagaimana program kerjanya adik-adik berjalan. Di samping itu ya ikut materi-materi yang untuk ke pecinta halaman juga gitu. Jadi fungsinya sebagai wadah saja untuk kembali merangkul yang sudah lulus ini, karena supaya tidak ke mana-mana, supaya tetap bisa tetap kontak juga ya. Iya, tetap kontak dengan alumni juga ya. Dan tetap mengawasi adik-adiknya yang ada di SMK SMT Makassar. Kalau secara garis besar itu sih yang saya tahu tentang Lamaca. Tapi setidaknya kita sudah tahu lah sedikit banyak ya mengenai Lamaca itu ya. Jadi sebuah organisasi pramuka yang ada 2 ambalan itu ya, berarti untuk yang laki-laki dan untuk perempuan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian Lamaca sendiri rutinitasnya apa sih? Mungkin ada agenda yang rutin dilakukan setiap tahun. Mungkin rutinitasnya apa saja gitu. Mungkin kalau sekarang kan pandemi ya, ditutup segala macam, kita susah ya mau ngapa-ngapain ya, mau belajar aja di sekolah susah gitu kan. Nah sekarang kalau sebelum pandemi ini apa sih rutinitasnya, mungkin sebagai gambaran untuk adik-adik yang nonton juga gitu. Kami kalau di sebelum pandemi itu, kalau di program memang kami harus setiap tahun itu ada penerimaan tamu ambalan untuk anggota baru. Kemudian setelah itu nanti baru kemudian naik ke level berikutnya, mereka jadi penegak bantara. Oh gitu. Jadi tamu ambalan dulu jadi penegak bantara gitu ya. Iya, penegak bantara. Setelah dia melakukan penegak bantara, nanti sudah statusnya calon dewan. Iya, nanti setelah mereka lalui prosesnya, nanti naik ke pengurus dewan setelah ikuti proses pengujian. Karena di kami itu ada, untuk mencapai ke pengurus dewan harus melewati 4 proses. Yang pertama itu Siparaca 1. Siparaca ini seleksi pengurus Dewan Ambalan Lamaca. Disingkat Siparaca. Kalau di Makassar kan baku berdarah-berdarah. Oh gitu. Saya nggak paham sih. Jadi berarti seleksi lah intinya. Seleksi pertama gitu ya. Seleksi pertama wawasan, pengetahuan. Seleksi kedua yaitu psikotesnya. Sampai mereka harus persentase, dikasih masalah sebagainya. Baru bisa, poinnya paling tertinggi baru bisa jadi bakal calon. Nah selebihnya itu mengikuti undangan-undangan dari luar. Kalau misalnya ada lomba, lomba gerak jalan, lomba berkemah dan sebagainya. Nah itu yang diikutkan. Lombanya berarti kalau misalnya Kak Fajar sendiri pernah ikut lomba apa aja tuh Kak? Atau mungkin ada prestasi yang Lamaca yang terkini yang terakhir mengikuti lomba itu apa? Mungkin teman-temannya juga ada yang dulu pas SMP ikut pramuka, penasaran kan, mau ternyata Lamaca ini ekskul yang maksudnya pramukanya berprestasi gitu. Mungkin apa aja sih kira-kira prestasi yang sebelum-sebelumnya seperti itu Kak? Dulu kami pernah di tahun 2005 Mas, kami buat kegiatan. Saat Kak Fajar masih aktif di situ ya? Iya, saya masih statusnya peserta didik itu tadi. Ada senior buat itu angkatannya tadi, Kak Sri, Kak Ferry, Kak Acim buat kegiatan kemah lomba di SMT ini. Itu mengundang SMP di sekota Makassar untuk ikut ke sini ke SMT untuk ikut ajang lomba. Antusiasme peserta lumayan. Artinya itu nama kegiatannya Kemah Industri Kreativitas Pramuka, KIP di tahun 2005 awal. Itu 9 SMP yang hadir pada saat itu. Dibuat lagi di tahun kedepannya, ternyata ada kenaikan 10 peserta. Nah, ini yang saya pikir termasuk juga ajang sebagai promosi sekolah juga pada saat itu. Dan setelah itu baru dibikin lagi kayak kemarin Maca event di tahun 2010, 2011, dan lumayan peserta juga membludak. Kenapa kami buat seperti itu? Karena kegiatan itu dikemas dalam bentuk, selain dia kemah lomba, dia ada kayak latihan gabungan Mas. Kan di pramuka itu biasa kalau
jangankan di kegiatan lomba, di luar saja kalau baku lihat, wah itu sana lawan. Itu yang terbawa sama mereka. Akhirnya betul-betul yang tadinya di pramuka kita ini sama-sama melalui ajang lomba ternyata justru bikin clash mereka. Jadi itu terbawa sampai di luar. Dan tidak sedikit yang sampai berkelahi dan sebagainya macam itu apa dampaknya. Dan itu kalau saya sendiri sih kalau ditanya pernah ikut lomba pernah, tapi ya tahulah kalau pramuka zaman dulu kan, apalagi saya dulu masih kurang senior yang masuk dulu, saya zaman-zaman saya masih kurang senior yang membimbing. Jadi ya sekedar ikut saja meramaikan. Nah semakin kesini adik-adik ternyata punya potensi yang bagus, bahkan sempat beberapa kali menyumbang piala bergilir di sekolah. Itu, dan saya pikir itu ketika mereka turun lomba, setiap lomba, setiap mata lomba yang mereka menangkan tidak keluar dari 3 besar. Saya juga berpikir bahwa itu adalah salah satu promosi sekolah. Karena yang disebut itu juara Iya, betul, 2 betul. dari SMK SMT Makassar. Betul. Ada promosi juga ya Iya. yang ikut lomba gitu. Nah, betul tadi yang dikatakan, akhirnya tidak menampik juga adik-adik yang di SMP itu mau bergabung dan mau bergabung di pramukanya SMK SMT Makassar. Maksudnya Di Lamaca. dengan ekskulnya yang mengenalkan gitu ya bahwa ini ada sekolah seperti ini ya, dari tahunya dari ekskulnya gitu kan. Iya, Dari betul. Keren juga sih kalau kayak gitu sih. Nanti kalau dia bergabung kan baru ternyata enak sekolah di SMT. Iya, baru gitu akhirnya baru nyaman di sini kan, ternyata karena pramukaan yang mengikat gitu. Kalau rutinitasnya sendiri berarti kalau misalnya di Lamaca itu ya mungkin tadi ya yang agenda tahunannya tadi ya. Iya itu. Seperti penerimaan tamu ambalan seperti itu agenda rutinitasnya. Iya, rutinitas. Pramuka. Itu berarti setahun sekali gitu ya Kak? Setahun sekali. Setahun sekali ya, saat tadi siswa baru. Nah jadi buat teman-teman nih, apalagi yang baru masuk di SMK SMT Makassar yang sedang mencari-cari ekskul apa kira-kira yang cocok ya, berarti tadi sudah tahu sendiri dijelaskan langsung oleh Kak Fajar bahwa manfaatnya ada banyak sekali. Iya, seperti betul, itu. betul sekali. Selain dari bagaimana bisa membangun percaya diri, membangun bagaimana caranya berbicara dengan orang lain, berbicara di depan umum, tapi juga solidaritasnya sangat tinggi, bahkan hingga kesempatan kerja, peluang kerja yang itu yang menjadi kewajiban dari sekolah itu malah justru bisa terbantu gitu dengan adanya pramuka. Iya. Seperti itu manfaatnya dari Lamaca. Jadi segera dihubungi aja tuh kontak personnya Lamaca tuh ya, di Instagramnya ada tuh. Instagramnya ada, nanti akan diberikan linknya di bawah. Ya di bawah. Nah kemudian mungkin terakhir nih Kak Fajar, harapannya sebagai Purna nih, harapan Kak Fajar sebagai Purna Pramuka, dia sebagai Purna Lamaca gitu, untuk Pramuka di SMTI Makassar itu seperti apa sih? Iya. Mungkin kalau harapan yang paling pertama sih supaya semua bisa berjalan, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Karena ini juga semua tidak bisa berjalan, program adik-adik itu tidak bisa berjalan. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan sih, anggaplah kita kesampingkan pandemi ini. Ya mudah-mudahan antusiasme adik-adik tidak pernah berkurang. Karena kan sekarang terus terang banyak ekskul yang ada di Makassar, di SMK SMT Makassar. Betul. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mencoba untuk masuk bergabung di pramuka, maka kan tidak akan tahu bagaimana sih enaknya bergabung di pramuka. Apalagi tadi kalau hanya berpikir mindsetnya itu tentang bahwa pramuka itu cuma disiksa, makan makanan tidak jelas, berkemah, api unggun, baris berbaris. Kalau ternyata banyak sekali manfaatnya. Iya, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali. Jadi ya saya mewakili Purna untuk berterima kasih juga kepada SMK SMT Makassar yang selalu mensupport ekskul pramuka, baik itu bersifatnya internal di SMK SMT Makassar maupun yang eksternal, kegiatan-kegiatan keluar. Terus terang kami sangat mengapresiasi sekali para pejabat-pejabat di SMTI karena selalu memberi dukungan kepada teman-teman di pramuka. Kami tidak pernah merasa disulitkan terkait pengadaan kegiatan lomba dan sebagainya. Ya, makanya itu juga menjadi beban moral bagi kami karena kita sudah disupport, ya bagaimana kita tampilkan yang terbaik untuk pramuka SMT. Harus seperti itu ya, jadi manfaat saling bantu aja, saling dukung gitu. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin ada pesan saya untuk silakan. Ini kan biasa kan beberapa tahun kebelakangan kemarin viral ini ada beberapa kegiatan-kegiatan pramuka yang dinilai negatif
biasa yang kasih makan. Oh iya tuh yang di tanah yang seperti itu ya. Iya, itu iya, itu kalau saya lihat Mas itu hanya oknum. Jadi memang bukan nggak jangan disamaratakan lah gitu. iya ya. betul, bahwa pramuka itu pramuka itu begini, tidak. Pramuka itu semua begini tidak. Itu hanya mungkin karena di situ tidak hadir orang yang dituakan, yang bisa mengatur. Ya akhirnya timbul masalah-masalah seperti itu. Di pramuka itu ya apalagi kita di SMK Makassar tidak pernah seperti itu. Kita betul-betul walaupun dia junior tetap kita anggap bahwa mereka adalah adik-adik kita dan mereka adalah manusia betul harus kita manusiakan kan. Iya seperti betul itu. Jadi jangan sampai karena ada sesuatu yang viral seperti itu hanya oknum saja gitu Iya, ya. betul. Jangan sampai itu merubah pandangan teman-teman semua terhadap pramuka gitu. Bahwa Iya. pramuka tuh ya nggak seperti itu gitu loh. Itu hanya oknum aja dan manfaatnya tuh banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pramuka. Iya. Seperti itu ya Kak Fajar ya. Iya betul. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk Palakes kali ini memperingati Hari Pramuka Nasional ya tanggal 14 Agustus. Saya mengucapkan selamat Hari Pramuka Nasional pada tanggal 14 Agustus nanti teman-teman. Semoga pramuka SMTI ya khususnya makin maju, makin karyanya makin bagus dan makin bisa mengharumkan nama SMTI di Makassar bahkan mungkin di Indonesia. Amin. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Fajar, terima kasih Ya, banyak sama-sama. sudah datang di Palakes kali ini. Tutup sesi Palakes kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.